warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu lagi di video kali ini. Walaupun kita tidak bertatap muka, setidaknya kita bisa melanjutkan pelajaran kita kali ini dalam bentuk presentasi. Puji, salawat beriringan salam, tidak lupa pula kita hadiahkan buat Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Halo semuanya, semoga kita dalam keadaan sehat semua, terhindar dari yang namanya bahaya dimanapun kita berada. Pada video kali ini saya minta maaf karena tidak bisa melakukan presentasi secara langsung, cuma bisa presentasi secara online atau video ini. Semoga dengan adanya video ini sedikit membantu kita dalam berdiskusi dalam forum ini. Kita bisa juga melanjutkan perkuliahan kita. Nah, baiklah, untuk tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja kita masuk ke materi pertama yang mengenai tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih itu? Kita lihat nanti sama-sama yang akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama yaitu Rita Syari Fatimah. Dia akan menjelaskan mengenai tekanan zat padat. Nah, kepada Rita langsung saja akan menyampaikan presentasinya kepada kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang tekanan zat padat. Yang pertama, apakah teman-teman pernah melihat bebek mencari makan di tempat lumpur atau tempat kotor? Apa yang membuat bebek tersebut tidak mudah terpeleset di dalam lumpur tersebut? Nah, hal ini disebabkan karena pada kakinya terdapat selaput. Permukaan pijakan yang luas menyebabkan tekanan yang dihasilkan oleh kaki terhadap lumpur semakin kecil, sehingga bebek tidak mudah terpeleset atau masuk ke dalam lumpur. Sebelum pada tekanan zat padat, kita harus mengetahui pengertian tekanan. Tekanan adalah besarnya gaya yang bekerja pada sebuah benda tiap satuan luas bidang tekan. Nah, apabila teman-teman pernah mendorong logam yang didorong di atas sebuah plastisin, maka teman-teman telah memberikan gaya pada uang logam tersebut. Nah, pada percobaan tersebut dapat dihasilkan bahwa tekanan zat padat itu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu yang pertama faktor gaya, yang kedua faktor luas permukaan bidang tekan. Dari hubungan dari tekanan, gaya, dan luas permukaan tersebut dapat dirumuskan, yaitu P sama dengan F per A, di mana P sama dengan tekanan, F sama dengan gaya atau berat, dan A sama dengan luas permukaan tekan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari kita, contoh tekanan pada kehidupan sehari-hari kita yaitu yang pertama, mata kapak yang dipertajam sehingga membuat tekanan lebih besar, membuat tekanan yang besar sehingga memudah kita untuk memotong kayu. Yang kedua yaitu sirip ikan. Sirip ikan yang lebar memungkinkan ikan dapat bergerak di dalam air atau berenang secara leluasa dikarenakan ikan memperoleh gaya dorong dari gerakan sirip tersebut. Sekian materi dari saya, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita selanjutnya masuk kepada tekanan zat cair. Nah, tekanan zat cair itu ada 3 macam. Yang pertama itu ada tekanan hidrostatis, yang kedua ada hukum Archimedes, dan yang ketiga ada hukum Pascal. Nah, pada tekanan hidrostatis ini adalah tekanan yang dipengaruhi oleh besarnya luas permukaan dan massa jenis suatu benda. Nah, besarnya massa jenis suatu benda dan besarnya luas permukaan akan mempengaruhi tekanan, sehingga tekanan yang dihasilkan akan semakin besar. Nah, di mana tekanan hidrostatis ini diaplikasikan juga pada suatu bendungan. Nah, di mana pada bagian bawah bendungan itu akan terlihat lebih besar. Hal ini dikarenakan untuk menahan besarnya tekanan air pada bagian bawah.
hidrostatis ini rumusnya adalah pH sama dengan rho GH, di mana pH adalah tekanan hidrostatis yang bersatuan Pascal atau Newton per meter kubik. Kemudian rho adalah massa jenis benda, G adalah massa gravitasi bumi, dan H adalah kedalaman zat cair. Nah, kita masuk yang kedua, ada hukum Archimedes. Hukum Archimedes itu berbunyi bahwa ketika suatu benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda akan mengalami gaya ke atas yang beratnya sama besar dengan berat benda. Hukum Archimedes adalah Fa sama dengan Wu dikurang Wa, di mana Wu adalah berat benda di udara dan Wa adalah berat benda di air. Nah, secara matematis, hukum Archimedes adalah Fa sama dengan rho Gv, di mana V adalah volume zat cair. Selanjutnya kita masuk yang ketiga, ada hukum Pascal. Nah, hukum Pascal itu berbunyi, jika suatu gaya yang bekerja pada sistem dalam ruang tertutup, maka besarnya tekanan akan diteruskan ke segala arah dan sama besar, di mana P1 sama dengan P2. P sama dengan besarnya gaya per luas permukaan. Nah, selanjutnya itu yang terakhir, tekanan zat gas. Nah, apa sih itu tekanan zat gas? Nah, tekanan zat gas adalah tekanan yang dilakukan oleh molekul-molekul dinding wadah gas. Itu tekanan gas. Jika kita lihat dari penerapannya, kita bisa melihat pada contoh. Pertama, kita akan membahas mengenai balon udara. Nah, ada yang nggak sih yang bertanya kenapa balon udara itu bisa terbang dengan layaknya burung terbang? Nah, saya akan menampilkannya di sini, balon udara nanti saya tampilkan. Nah, kenapa balon udara itu bisa terbang? Karena balon udara itu memiliki volume dan tekanannya tetap, sedangkan di bagian bawah balon udara itu terbuka. Mereka melakukan udara itu memakai prinsip rumus Boltzmann, di mana P dikali V sama dengan N dikali RRT, bahwa V yang sama dengan tekanan yang sama karena suhu kepada aplikasi tekanan zat pada makhluk hidup. Nah, kasus pertama yaitu pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan. Kalian masih ingatkah berkas pengangkut tumbuhan, yaitu xilem dan floem? Nah, adalah jaringan seperti tabung yang berperan dalam sistem pengangkutan. Nah, air dan mineral dari dalam tanah akan diserap oleh akar, kemudian diangkat melalui xilem ke bagian batang dan daun tumbuhan, kemudianlah sampailah ke daun tumbuhan. Zat makanan yang dibuat dari daun akan diangkat melalui floem di bagian lain tumbuhan yang memerlukan zat makanan. Lalu bagaimana mekanisme peningkatan air, mineral, dan nutrisi tersebut? Mari kita bahas kasus ini satu persatu. Prosesnya yaitu, yang pertama kita harus pengangkutan air pada tumbuhan. Masih ingatkah kalian kan ada jaringan pada akar melalui jaringan terluar hingga terdalam. Jaringan-jaringan itu yang akan dilalui oleh air ketika dalam tumbuhan. Nah, nanti saya akan menampilkan gambar di sini, di mana pertama-tama itu air diangkat oleh rambut-rambut akar, kemudian masuk ke dalam epidermis. Nah, melalui proses osmosis, selanjutnya air akan melalui korteks. Nah, air kemudian melalui aplikasi tekanan zat pada makhluk hidup yang kedua, yaitu sistem tekanan darah pada sistem peredaran darah manusia. Nah, tekanan yang terdapat pada pembuluh darah memiliki prinsip kerja seperti hukum Pascal. Nah, tadi teman saya sudah menjelaskan tentang hukum Pascal. Nah, hal ini karena tekanan pembuluh darah merupakan tekanan yang berada pada ruang tertutup. Nah, pada saat jantung memompa darah akan mendapatkan dorongan sehingga mengalir melalui pembuluh darah. Nah, saat mengalir, pembuluh darah akan memberikan dorongan pada dinding pembuluh. Kalian akan saya tampilkan di sini gambarnya.
agar tekanan darah tetap terjaga, maka kita harus memberi alirkan darah, kompakan darah secara terpenuh. Kalau tidak, mungkin jantung kita akan rusak, akan terjadi penyakit jantung. Kita udah tahu kan teman-teman, kalau penyakit jantung itu, darah itu atau tekanan itu tidak seperti tidak kayak biasanya. Nah, kita bandingkan saat kita mendapat suatu musibah, misalnya kita nih dikejar sama anjing. Nah, dikejar sama binatang. Nah, binatang tersebut, kita akan berlari ya, kita akan cemas. Nah, detak jantung kita akan lebih cepat memompa kita. Itu bisa mengakibatkan serangan jantung karena jantung tidak bekerja secara maksimal. Bukan seperti itu. Nah, saat jantung tidak bekerja, maka kita akan akan mengakibatkan kita sakit jantung, darah kita tersumbat. Itu adalah salah satu penyebabnya. Nah, tekanan darah kita itu bisa diukur dengan menggunakan sebuah alat. Nah, yang bernama sphygmomanometer. Nah, yang nanti saya tampilkan di sini gambarnya, teman-teman bisa melihat nanti seperti apa alat tersebut. Nah, selanjutnya yaitu aplikasi tekanan zat pada makhluk hidup. Yang ketiga yaitu tekanan gas pada proses penerapan manusia. Nah, di dalam paru-paru kita itu terdapat yang namanya alveolus. Nah, di situ alveolus itu bertugas untuk melakukan pertukaran antara O2 dan CO2. Nah, setiap menit paru-paru pertukaran CO2 dan CO2 itu terjadi secara difusi, yaitu proses perpindahan zat terlarut dari darah yang memiliki konsentrasi tekanan dan spiral tinggi ke darah yang konsentrasi spiralnya rendah. Nah, itu adalah sedikit materi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, karena kami meminta maaf sebesar-besarnya. Kami cuma bisa menampilkan video ini kepada teman-teman. Semoga teman-teman semua bisa mengerti dengan mudah. Kami memahami pada diri kami ini banyak banget kekurangan pada video ini ataupun slide kami. Kami benar-benar meminta maaf pada teman-teman semua jika ada kesalahan. Nah, bagi teman-teman yang ingin memberi kritikan kepada kelompok kami silakan banget pada teman-teman sudah mau membantu dan partisipasinya. Nah, pada kali ini kami akan menyudahi dulu video presentasi dari kami. Semoga teman-teman semua bisa mengerti dan memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam video ini sebenarnya susah untuk dimengerti. Mohon maaf kalau volume HP kami tidak terdengaran teman-teman. Nah, itulah diskusi dari kelompok 6 mengenai tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, kami akhiri diskusi kami ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan, kami akan membuka sesi pertanyaan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.